minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mandau, Bapak Zulfikar SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Mandau, Bapak Ibu Majelis Guru SMK Negeri 1 Mandau. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang Majelis Guru yang kita cintai ini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Allah yang Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja pada acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dan penguatan dari Kepala SMK Negeri 1 Mandau kepada Bapak Zulfikar SPD MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Majelis Guru, yang terkhusus yang saya hormati Ibu-ibu CGP, calon guru penggerak angkatan 9, Bu Jaila Musika SD dan Bu Hidayatun-Nisa SPD. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam suatu kegiatan diseminasi. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program pendidikan calon guru penggerak, dan pada angkatan 9 ini ada 2 rekan kita yang tampil untuk diseminasi budaya positif yang diberi kegiatan sharing edukasi jembatan aksi teknologi inovatif. Jadi ya, kawan sejati. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kita harapkan terbudayakan di antara kita, karena bagaimana kita di dunia pendidikan ini terbangun pemikiran-pemikiran yang positif, inovatif dan kreatif. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan positif ini bisa lahir ke depan lagi, dan kita dari sekolah cukup mensupport, bahkan kita mewajibkan kawan-kawan mengikuti calon guru penggerak ini. Terima kasih. Selamat kepada Bu Jaila dan Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang dari awal telah mensupport dan membersamai calon guru SMK Negeri 1 Mandau yang sudah lahir dan telah menjadi kepala sekolah juga sudah ada. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk semua support dan dukungan Bapak kepada kami. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Ica. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Provinsi Riau. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada hari ini, meluangkan waktunya untuk mendengarkan beberapa materi yang akan kami sampaikan yang telah kami dapatkan pada pembelajaran di calon guru penggerak angkatan 9. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu
Boleh berdiri Bapak Ibu? Nah, kita kembali kepada MKKB masa kecil kurang bahagia. Oke, baik. Bapak Ibu, begini ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Begini ya Bu. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, kita ulang ya, sama-sama ya Bapak Ibu. Ayo kita mulai. 1 ditambah 1 semangat sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi yang merupakan kelanjutan dari materi Ibu Hidayatunisa tadi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini materi-materi yang luar biasa yang kami dapatkan pada saat pembelajaran menjadi CGP Angkatan 9. Nah, kalau perkenalan sudah ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat apa itu disiplin. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Kita masuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 macam. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga itu kebebasan atau freedom. Kemudian kesenangan atau fun. Dan selanjutnya penguasaan atau power. Oke. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, ini ada pertanyaan pemantik sebagai dasar untuk menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia ini. Pertanyaan pemantiknya adalah, bisa kita lihat bersama, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Tidak membawa bekal, boleh. Terima kasih Bu Manim. Ada lagi? Oh, menunya tidak sama atau berbeda dengan yang dibawa ibunya. Boleh, lanjut. Mungkin lebih enak punya temannya. Iya, benar. Ada beberapa kemungkinan. Ada lagi Bapak Ibu? Doni merasa punya power di kelasnya. Oh, mungkin Doni merasa punya power di kelasnya. Dia merasa sangat hebat ya. Oke, baik. Kita coba mengenal satu persatu alasan-alasan yang pasti akan relevan dengan jawaban Bapak Ibu semua.
membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini apa saja Bapak Ibu kira-kira? Oke, kita lanjut. Jawaban siapa yang kedua ini? Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sering terjadi nggak di sekolah kita ini? Bapak Ibu merasa nggak kalau anak-anak kita ini dengan umur belasan tahun masih selalu meminta perhatian kepada kita? Pasti. Walaupun umurnya udah belasan tahun, tapi tetap dia akan meminta perhatian, bahkan dia terkesan mengambil perhatian. Dan belum. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat. Bu Mira, tadi tepuk tangan untuk Bu Mira dulu. Ternyata ada yang relevan dengan Bu Mira. Tunggu Bu Rika, nanti Bu Rika juga ada. Merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Dia merasa paling hebat. Kalau kau tidak memberi makanan itu, apa yang terjadi? Nah, seperti itu dia. Itulah kebutuhan dasar dari si Doni yang ingin mendapatkan kekuasaan di kelas tersebut. Sayalah hero-nya, sayalah rajanya, salah yang paling hebat. Kita lanjut. Apa itu kebutuhan yang dibilang penguasaan tadi? Jawabannya. Oke, kita lihat Ibu Rika, lihat yang selanjutnya. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah dia merasa bosan, siapa tadi? Ibu Nini yang merasa bosan dengan bekal? Ya, tadi sama ya. Bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya di rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia pengen merasakan makanan yang berbeda. Nggak mau mie goreng terus saja gitu. Tahu? Apa? Iya, dia mau yang lain. Kalau udah terlalu banyak dia juga jadi bosan. Kita lanjut berikutnya. Coba lihat tadi jawaban siapa yang mirip. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja. Ada enggak anak-anak kita yang berlaku seperti ini? Banyak. Iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah-wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka yang dibutuhkan di sini oleh Doni adalah kesenangan. Jadi dia menginginkan kesenangan, sudah melihat teman-temannya dengan ekspresi lucu, dibercandain seperti itu, dia merasa sangat senang. Maka kebutuhan yang dipenuhi adalah kesenangan. Kita lanjut, kesenangan itu apa? Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan. Lanjut ke 5 posisi kontrol restitusi. Ini yang luar biasa ini. Nanti kita bersama-sama video ini sebentar ya. Oke Bapak Ibu, bagaimana setelah menonton videonya Bapak Ibu? Kira-kira kita berada di posisi mana? 1, 2, 3, 4. Boleh kembali sama-sama kita ulang ya Bapak Ibu.
Yang pertama yaitu posisi penghukum. Kemudian yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Dan yang kelima posisi manajer. Oke, coba kita lihat bersama-sama apa perbedaan dari kelima posisi tersebut. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser yang seperti yang disebutkan pada sumbernya tadi, bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, Bapak Ibu, penghukum ini mungkin kita masih sering, ini masih banyak dilakukan oleh beberapa guru, termasuk saya sendiri juga mengakui dulunya. Nah, dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seseorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk, menghardik, dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental dan lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Seorang kita lanjut ke yang berikutnya. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini dia berbeda dengan posisi penghukum tadi, di mana gurunya akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa ya teman-teman. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu akan berbuat begini. Nah, seperti itu kira-kira pembuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Coba kita lihat yang ketiga. Posisi teman. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah ibu, tolonglah ibu. Sering gak Bapak Ibu menemukan? Terkadang kita tidak menyadari, saya sendiri juga melakukan. Ayolah ya kamu nih, sambil tertawa, kemudian merasa dia seumuran dengan kita gitu. Kita sering melakukan hal itu. Dan bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dan ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Benar tidak? Kita lanjut posisi pemantau. Posisi pemantau di sini adalah Bapak. Ini dianggap sebagai identitas sukses juga. Hanya saja apa? Apa kelemahan dari posisi pemantau ini? Dia masih merasakan motivasi yang tumbuh di dalam dirinya itu berasal dari luar. Karena apa? Karena aturan, bukan motivasi dari dalam diri sendiri. Itu dia posisi pemantau. Jadi dia posisi pemantau ini menghitung-hitung. Nah, ini posisi pemantau. Sekarang contohnya seperti ini. Oke, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami bahwa konsekuensi dari segala kesalahan yang dibuat itu, yang telah melanggar salah satu peraturan sekolah itu harus dijalankannya. Dan guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Barulah kita masuk ke posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling sangat diharapkan yang ada pada kita sebagai seorang pendidik, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, di mana mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan
di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, guru sebaiknya suaranya tulus. Dia tanpa ada embel-embel lagi, tapi tulus benar dari hatinya. Bagaimana dia menggali kepada anak untuk membuat anak sadar akan kesalahannya dengan tanggung jawab dirinya sendiri. Nah, Pak Yogi untuk posisi pemantau boleh dikomentari Pak Yogi. Terima kasih banyak Pak Yogi. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Benar sekali ya Bapak Ibu, posisi pemantau itu memang yang hari ini kita lakukan, masih kita lakukan. Namun mungkin dengan perimbasan materi yang telah kami sampaikan selaku CGP Angkatan 9, semoga bisa merubah paradigma berpikir kita bahwa yang terbaik itu dan yang paling baik itu adalah posisi manajer. Walaupun pada saat kita menerapkan posisi manajer, kita memperlakukan posisi teman dan pemantau tadi. Oke. Baik, terakhir kita masuk ke disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Inilah jawaban dan pertanyaan Pak Yogi tadi. Luar biasa Pak Yogi ya. Langsung connect apa yang akan saya sampaikan berikutnya. Apa pula itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi seperti yang telah dijelaskan Bu Ica tadi tentang restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah anak berbuat salah, kita kembalikan mereka ke kelompok mereka kembali, namun dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat untuk memperbaiki diri mereka masing-masing. Kita lanjut. Segitiga restitusi itu tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini seperti apa? Kita bacakan dulu menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi kesalahan dan atau kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini Pak Yogi, ini jawabannya. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Ini bagaimana menstabilkan identitas anak yang gagal yang telah berbuat sebuah kesalahan menjadi identitas sukses. Ini maksudnya untuk menstabilkan identitas dan menciptakan positif pada dirinya. Begini, kita bisa saja ketika anak telah berbuat salah, misalnya anak punya kasus terlambat tadi, ya, bisa saja kita contohkan, nah, setiap manusia itu punya kesalahan. Kita menstabilkan identitas dia dulu, karena dengan kita menstabilkan identitas itu yakin dan percayalah Bapak Ibu, anak-anak itu akan lebih terbuka dengan kita daripada kita lakukan maki-maki dulu. Kamu ya sering terlambat ke sekolah, itu anak jadi surut dan mundur dengan sendirinya. Namun ketika kita stabilkan identitas tadi, seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Dan Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Kemudian validasi kesalahan. Nah, validasi kesalahan ini adalah kita membuat anak itu menyadari bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Pertanyaannya bisa dimulai dari misalnya, ini validasi ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu tadi seperti yang kita sama-sama pelajari tadi, ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Nah, di sini guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk ya, tapi kamu tidak melakukannya kan? Dia akan menjawab dengan jujur, benar Bu, saya tidak melakukannya, cukup sampai di situ saja. Misalnya dia merobek buku temannya. Jadi pernyataan ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang
Kalau anak-anak terlambat, kamu pasti punya alasan kan, Nak? Kenapa terlambat? Kalau boleh ibu tahu kenapa ya? Tidak. Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kira-kira guru akan berkata, apa nilai yang kita pelajari, apa nilai yang kita yakini di kelas kita, Nak? Misalnya seperti yang Bu Ica sampaikan tadi, kita membuat keyakinan kelas. Setelah kita sepakat bahwa di keyakinan kelas itu ada rasa tanggung jawab, saling menghormati. Ketika dia bergaduh dengan temannya, berarti dia telah melanggar nilai apa? Kalau dia bertengkar dengan temannya, mungkin dia telah melanggar saling menghormati tadi. Ketika dia tidak pikat apa yang tidak dilanggarnya, mungkin rasa tanggung jawab gitu. Jadi nilai-nilai yang disampaikan oleh Ibu Ica di termen pertama tadi, itulah yang akan kita buat di dalam keyakinan kelas. Dan itu bisa kita ulang kembali ke anak ketika anak berbuat sebuah kesalahan. Nah, pada saat ini kita akan menanyakan, meyakinkan lagi, kamu sebenarnya dengan semua yang kamu lakukan tadi, kamu ingin menjadi anak yang bagaimana? Nah, pasti dia akan mengeluarkan semua keluh kesahnya. Saya ingin menjadi anak yang sebenarnya saya nggak mau, Bu. Pasti dia akan jawab seperti itu. Sebenarnya saya akan nggak mau, Bu, tapi ya mau gimana lagi, Bu? Saya gitu-gitu. Pasti dia akan bicara seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dapat mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Ini kasus pertama. Akan segitiga restitusi. Kesimpulannya ya Bapak Ibu, Bu Rika ini sebenarnya sudah menerapkan segitiga restitusi sebelum dia mengenal ini, jauh sebelum saya mendiseminasi informasi ini kepada Bapak Ibu semua. Dan yang sangat luar biasa itu ketika kita berhasil menjadikan identitas gagal anak ini menjadi identitas sukses seperti yang Bu Rika ceritakan tadi. Kisahnya sangat menginspirasi kita semua. Jadi Bapak Ibu, kami menghimbau jangan berhenti berbuat baik untuk anak-anak kita. Anggaplah anak-anak kita juga anak kandung kita sendiri, sehingga nanti di surga yang kelak ada 1-2 orang yang akan menarik tangan kita ke surganya Allah, karena kita telah berhasil membuat dia juga sukses dunia dan akhirat. Itu harapan kita sebagai seorang pendidik. Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali cerita Bu Rika. Saya juga sangat terharu dengan ceritanya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mendengarkan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah kami sampaikan di sini. Dengan harapan semua ilmu yang kita dapatkan di sini diterapkan dengan sebaik-baiknya di lapangan di sekolah kita yang tercinta ini, sehingga dibudayakan bahwa kita semuanya adalah sekolah yang berorientasi kepada murid atau berpihak kepada murid tanpa harus menyalahkan murid, namun harus mentelaah dulu, mengkaji dulu kesalahan-kesalahan itu bermula dari mana sampai ke akar-akarnya, menyentuh pribadi anak, hati anak dengan menumbuhkan karakter yang baik untuk mereka semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya Bapak Ibu atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup diseminasi kegiatan budaya positif di sekolah ini dengan slogan guru penggerak. Mari kita sama-sama Bapak Ibu, guru penggerak. Tunggu dengar saya dulu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ayo sama-sama ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih banyak tepuk tangan untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu yang ikut sedikit angkatan 11 lulus semua dan merasakan ini yang sangat bermanfaat dan luar biasa seperti yang kami rasakan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah selesai mengikuti sebuah diseminasi yang diselenggarakan oleh Ibu Jaila Lusika ST, dan di mana pada kesempatan ini saya sangat terharu dan merasa bersyukur karena materi-materi yang beliau sampaikan kepada kami sangat berguna bagi kami sebagai tenaga pengajar. Meyakinkan kepada siswa untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, mulai dari keimanan dan ketakwaannya, kejujurannya, kerjasamanya, kekompakannya di dalam mencapai cita-citanya. Dan di samping itu, saya juga berterima kasih kepada beliau karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan mulai dari tahap awal sampai ke tahap akhir, sehingga diharapkan nantinya usaha kami sebagai guru menangani masalah anak-anak yang bermasalah tersebut bisa diselesaikan secara urut, secara kekeluargaan, dan akan menimbulkan sebuah bentukan yang lebih baik lagi kepada anak. Jadi bukan hanya kami saja yang mendorong mereka untuk berhasil, tetapi didasari dari keinginan mereka sendiri untuk lebih maju dan berhasil lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.